semuanya. Apa kabar kalian semua? Om Hendy percaya kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalian semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul kembali bersama untuk beribadah, bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau pergunakan kesempatan yang indah ini dengan sungguh-sungguh hati memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami, di tengah-tengah kami untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman dan guru-guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dan kami mau fokus kepada Tuhan bersama-sama dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yeay. Yuk Om Hendy mengajak semua bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Yes. Sebab firman Tuhan itu menjadi pelita buat setiap kehidupan kita. Amin. Sama-sama nyanyikan pujian indah. Firman-Mu Tuhan, tabani kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Yuk terbang bersama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Yuk semuanya saat ini ikut gerakannya kita semua di sini ya. Ikut gerakannya Om Hendy. Boleh menghadap. Ya, oke? Sudah siap semuanya? Yuk. Ku kan terbang tinggi di awan dan menari bersama-Mu Tuhan. Lagi. Ku kan terbang tinggi di awan dan menari bersama. Lagi menghadap sebelah kanan Om Hendy ya. Ku kan terbang tinggi di awan dan menari bersama-Mu Tuhan. Lagi. Ku kan terbang tinggi di awan dan menari
bersamamu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamaku, amin, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu menopang, bukan aman dalammu. Sekali lagi, bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, amin. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan, bukan aman, bukan aman dalammu Tuhan, bukan aman, bukan aman dalammu Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Yang mau bersemangat lebih lagi memuliakan Tuhan, berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Yuk sama-sama katakan. Oh, 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 Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, siap lompat buat Tuhan. One, two, three. Woo! Katakan, hey! Amin. Musuh dikalahkan. Woo! Hey! Serahkanlah musuh-Mu, Allah dahsyat, amin. Woo! Haleluya. Hey! Sama-sama. Hey! Oh, oh, oh. Katakan musuh dikalahkan. Woo! Hey! Allah bangkit.
Petrus bersuka cita hari ini bisa bertemu kalian lagi lewat online ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Puji Tuhan. Nah, Om Petrus percaya kalian semua yang di rumah bersuka cita. Tetap semangat. Pesannya tidak apa? Tetap makan sayur. Sayur, buah, makanan sehat, dimakan. Semuanya dimakan, yang baik-baik, yang sehat-sehat dimakan. Supaya kita kuat. Haleluya. Nah, saat ini Om Petrus juga akan share. Kita tetap harus bergembira. Kita harus bersuka cita dan tetap semangat. Om akan bagikan ayat buat kalian. Sebelumnya yuk dipersiapkan Alkitabnya. Oke. Kita akan teriakan bersama-sama. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Yeay, puji Tuhan. Ayatnya minggu ini ada di Amsal 17 ayat yang ke-22. Om Petrus akan bacakan buat kalian. Perhatikan ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Puji Tuhan, amin. Ayat ini sungguh memberi kekuatan buat kita. Adik-adik percaya kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Amin, puji Tuhan. Dan di sini dikatakan semangat yang patah. Om Petrus enggak mau semangat yang patah. Om Petrus mau bersemangat selalu di dalam Tuhan. Om Petrus mau bersuka cita. Dan itu juga untuk kalian semuanya. Puji Tuhan, yuk kita sebentar akan memberi, kita perhatikan bersama-sama. Puji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk memberi. Anak-anak ingat tentang cerita Nabi Yunus di dalam Alkitab. Nabi Yunus melakukan suatu kesalahan dan atas seizin Tuhan dia ditelan oleh seekor ikan yang besar dan 3 hari 3 malam dia berada di dalam perut ikan. Ngeri ya, ada ketakutan, ada kepanikan karena pasti gelap ya anak-anak. Tetapi ketika Nabi Yunus mengalami hal tersebut, dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan dalam perut ikan, apakah berapa lama dia berada dalam perut ikan, atau bahkan dia tidak bisa keluar sama sekali dalam perut ikan. Tetapi dalam kesusahan tersebut, apa yang diperbuat Nabi Yunus? Mari kita mau baca di dalam Yunus 2 ayat 9a. Yunus 2 ayat 9a. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Wow, luar biasa ya. Dalam keadaan kesusahan tersebut, Nabi Yunus bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika dia bersyukur, apa yang Tuhan perbuat anak-anak? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10, Tuhan berfirman loh kepada ikan tersebut, untuk membuka mulutnya, melemparkan Nabi Yunus kembali ke darat. Wow, luar biasa ya. Tuhan bisa berbuat sesuatu hal yang ajaib, yang luar biasa. Anak-anak, kalau kita dalam kesusahan, dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, kita hendaknya bersyukur selalu seperti Nabi Yunus. Dan kita percaya Tuhan pasti sanggup sekali menolong kita, bahkan dengan cara yang kita tidak pernah kita pikirkan. Mari sekarang kita mau memberi sebagai salah satu ucapan syukur kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat segala penyertaan, buat segala perlindungan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami ada seperti sekarang ini Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur. Dalam keadaan yang tidak baik sekalipun Tuhan, kami mau mengucap syukur. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pasti sanggup untuk menolong kami. Sebentar kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Anak-anak bisa memberi lewat ini seperti biasanya ya. Minggu depan kita akan tetap beribadah online seperti biasanya. Anak-anak tetap semangat, anak-anak tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini hari yang penuh sukacita. Kenapa? Karena kita mau memberikan doa dan ucapan selamat bagi yang ulang tahun bulan Agustus. Jadi ayo, siapa yang ulang tahun bulan Agustus, ayo bangkit berdiri. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik yang ada di rumah, kalian yang berulang tahun, ayo angkat tanganmu. Ada hal yang luar biasa yang akan kita lakukan saat ini, yaitu kita mau minta Tuhan untuk memberkati kalian. Jadi kalau ada di sekitar dari adik-adik, ada orang tua yang ikut mendampingi putra-putrinya, mari kita mau minta berkat buat anak-anak ini. Mari orang tua tumpangkan tangan, kita mau memohon supaya Tuhan memimpin mereka, memberkati mereka. Mari, ayo adik-adik mulai pejamkan mata, tutup mata kalian. Kita mengundang Roh Kudus untuk hadir, kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami tahu Engkau ada di sekitar adik-adik yang sedang berulang tahun. Tuhan, pada saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kalau kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan sampai hari ini. Sehingga mereka semua boleh bertumbuh di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu saat ini hamba serahkan setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Agustus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau akan terus bekerja dalam setiap anak-anak ini. Memberkati mereka ya Tuhan dengan berkat surga. Berikan kepada mereka hikmat dan akal budi ya Tuhan. Berikan kepada mereka sukacita. Berikan kepada mereka Tuhan kesehatan. Mereka aman terpelihara di dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Hamba berdoa kiranya berkat Allah turun dalam kehidupan rohani mereka terutama. Demikian juga jiwani dan berkat bagi jasmani mereka. Mereka akan bertumbuh besar di dalam kasih karunia Allah. Mereka dipelihara, mereka dijaga, dijauhkan dari malapetaka bahaya apapun ya Tuhan. Karena itu saat ini hamba bersama dengan para orang tua berdoa kiranya berkat daripada Allah Bapa, dari Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai anak-anak ini Tuhan. Sehingga masa pertumbuhan mereka dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Anak-anak ini boleh merasakan berkat Allah mengalir turun dalam kehidupan mereka. Dari mereka muda sampai mereka tua, mereka akan tetap menjadi milik-Mu ya Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka ada, berkati sekolah mereka, berkati kehidupan mereka. Tuhan jaga saat mereka bergaul dengan teman-teman mereka. Tuhan jaga agar mereka boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi kesaksian dimanapun mereka ada. Hamba juga berdoa buat setiap orang tua ya Tuhan. Berikan kesabaran, berikan hikmat dan marifat untuk mereka para orang tua ini. Mendidik anak-anak ini terutama mengenal Engkau lebih dalam lagi.
Karena itu Tuhan, berikan hikmat, berikan marifat kepada setiap orang tua yang ada. Berkat Allah turun dalam setiap rumah tangga anak-anak ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena kami percaya, hamba percaya anak-anak ini aman dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Terima kasih. Hamba mengucap syukur dan hamba pintakan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan anak-anak terima dengan pengucapan syukur, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Sebab hari ini kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sebab Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Bahkan kita, setiap anak-anak yang dikasihinya. Kalian itu spesial buat Tuhan. Yuk kita mau sembah Tuhan. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Sebab Engkau layak terima segala pujian Tuhan. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan-Mu. Katakan Hosana. Layak
ya Tuhan, Engkau bertata di setiap rumah-rumah anak-Mu Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan Tuhan, ketika kami mengangkat pujian kami Tuhan, ada sukacita yang dari Allah tercurah Tuhan. Ada kesembuhan. Yes Lord, ya Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Ada ucapan syukur yang keluar bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari nyanyikan Hosana. Hosana, 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 sebab Engkau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab Engkau yang layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, sebab nama-Mu besar, besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan lagi, sebab Dia layak. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Ya, haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau sudah Tuhan hadir dan memberkati kami semua. Dan kami sudah bisa beribadah Tuhan, kami memuji Engkau, kami melompat, kami bersorak buat Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan ada dalam hidup kami, termeterai dalam hati kami. Tuhan memakai Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati Tuhan, urapi Tuhan, biarlah firman yang disampaikan Tuhan dapat kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Dan kami mau sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo semuanya, sudah siap mendengar firman Tuhan? Oke, sekarang duduk dengan baik
dengarkan firman Tuhan ya. Masih ingat kan minggu lalu bagaimana seorang Saulus yang menjadi Paulus, menjadi Rasul Paulus. Waktu itu dia ingin pergi ke Damsyik untuk membunuh semua orang percaya, semua orang Kristen. Dia bawa surat mau bunuhin semua. Tapi di tengah jalan Yesus mendatangi dia dan dia akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan oleh seorang yang bernama Ananias ditemenin, dia dikirim oleh Yesus, oleh Tuhan, seorang teman yang bernama Ananias yang membawa dia kepada perkumpulan, kepada rumah rasul-rasul yang ada di Damsyik. Nah, waktu itu Paulus tinggal di Damsyik beberapa hari, tapi orang Yahudi itu ada yang bingung gitu loh. Aduh, ini Paulus, ada yang percaya, ada yang enggak. Ini Paulus ini yang mau bunuh kita atau yang enggak ya? Dan mereka berencana, kayaknya ini si Paulus si jahat ini, oke, harusnya kita juga bunuh dia. Jadi hari itu mereka berencana mau bunuh Paulus, tapi teman-temannya nggak kurang akal. Walaupun orang-orang Yahudi udah nutup semua pintu gerbang, pokoknya Paulus nggak mungkin bisa keluar dari kota itu. Mereka mau bunuh, mereka nggak kehilangan akal, ya. Jadi mereka ambil sebuah keranjang. Mereka ambil keranjang, tuh misalnya ini adalah Paulus. Ambil keranjang yang gede, Paulusnya dimasukin di keranjang, terus malam-malam diturunin di keranjang, keluar dari pintu gerbang kota, diturunin terus sampai di tanah, keluar dari pintu gerbang kota. Setelah Paulus aman keluar dari kota Damsyik, dia berjalan. Dulu nggak ada kendaraan, nggak ada pesawat terbang, mobil belum ada, dan karena dia keluarnya sembunyi-sembunyi, dia mesti jalan kaki pelan-pelan. Jadi dia pergi ke arah Yerusalem. Dan selama itu Paulus sekarang selalu memberitakan firman Tuhan. Nah, sesampainya di Yerusalem, orang-orang Yahudi di Yerusalem juga takut sama si Paulus ini. Mereka masih mikir, ini Paulus si pembunuh, ini Paulus musuhnya kita. Dan mereka juga takut. Aduh, nggak mau terima Paulus. Waktu Paulus sampai satu rumah, permisi, saya boleh tidur di sini? No. Mereka takut. Enggak. Nanti kamu pura-pura ini, nanti kamu terus tetap bunuh kita. Enggak ada yang mau berteman dengan Paulus. Mereka enggak juga ada yang merasa aku enggak bisa memaafkan Paulus. Enak aja, dulu bunuh-bunuh teman kita, anak-anak Tuhan. Sekarang mau numpang di rumah kita, mau tinggal sama kita. Enggak, gak usah dikasih makan, gak usah dikasih apa-apa, gak usah dibiarin nginep, gak usah ditemenin, biarin dia sendirian. Anak Tuhan gak boleh kayak begitu. Karena mungkin kita ini punya teman, kalian mungkin punya teman yang nakal tadinya, yang sangat gak dengar-dengaran, yang tidak percaya kepada Yesus. Kemudian temanmu percaya kepada Yesus dan berubah. Kalian harus memaafkan temanmu itu dan berteman dengan dia. Bahkan ngajarin dia gimana cara baca Alkitab, ajak ke gereja, diajarin nyanyi lagu-lagu yang memuji Tuhan. Harus gitu kalau sama teman yang tadinya gak kenal Tuhan, akhirnya kenal Tuhan. Ini orang Yahudi ini enggak. Sebagian mereka orang Yerusalem ini bilang, no, gak mau terima si Paulus ini. Pasti dia masih jahat, pasti dia nggak benar. Tapi ada seorang yang bernama Barnabas. Seorang yang bernama Barnabas ini dituliskan di dalam Kisah Rasul 19 sampai 31. Kalian setelah ini baca semuanya ya. Nah, di Barnabas ini di ayat 27
Alkitab menuliskan dia menerima Paulus. Waktu itu Barnabas dituliskan, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi Barnabas ini jadi pembelanya Paulus, nemenin Paulus. Bahkan dia bilang sama orang-orang di sana yang takut, jangan takut, jangan khawatir. Ini sekarang udah menjadi pengikutnya Kristus. Dia bahkan ngasih tahu orang-orang tentang Kristus. Banyak yang percaya Kristus karena Paulus ini. Nah, sikap ini yang harus kita miliki. Jadi sekali lagi, kalau ada temanmu yang tadinya gak kenal Yesus, kemudian menerima Yesus, kalian harus berteman sama dia. Mungkin dia gak langsung ngerti bahwa orang Kristen kalau kita mengikut Yesus itu kita harus mengasihi, harus berbuat baik, harus memberi, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Mungkin dia nggak ngerti. Nah, tugas kita untuk kasih tahu. Yuk, karena kamu sudah menerima Kristus, yuk sekarang kita rajin berdoa, ajarin berdoa, ditemenin ya. Oke, ini yang dilakukan Barnabas, dan Barnabas bawa Paulus kepada rasul-rasul, dan Paulus memberitakan tentang Yesus, bersaksi tentang Yesus yang tadinya dia benci, yang tadinya dia nggak percaya. Sekarang dia katakan kepada semua, kamu harus percaya kepada Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, dan orang-orang mulai menerima dia. Dan akhirnya kalau kita baca, yuk kita baca sama-sama di ayat 31. Dan ini akan menjadi ayat hafalan kalian, oke? Ayat 31, Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, ingat, di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, dan jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Lihat ini, gak cuma di satu kota loh, di Yerusalem ini, gak cuma Yerusalem loh, tapi Yudea, Galilea, Samaria, semuanya hidup damai. Karena apa? Karena Paulus datang kepada mereka, menceritakan tentang Yesus dan membawa damai sejahtera. Seandainya dia tidak bertemu Barnabas, dia akan sulit melakukan semua. Tapi karena Barnabas mau berteman dengan dia, akhirnya Paulus bisa melakukan itu semua. Itu sebabnya setiap kita, yuk kita berteman, kita terima mengasihi setiap orang lain, setiap teman-teman yang lain, supaya kita boleh hidup dengan damai dan kita dibimbing oleh Roh Kudus. Dan ingat, supaya semakin banyak orang percaya, kita harus hidup takut akan Tuhan. Artinya, kalau Tuhan suruh taati orang tua, taati orang tua. Kalau Tuhan bilang kamu harus rajin berdoa, rajin berdoa. Kalau di Alkitab bilang kamu harus jadi anak yang baik, jadi anak yang baik. Oke, yuk sebelum kita berdoa, kita mau nyanyikan satu lagu, Yesus Sahabatku.
anak-anak, siapa di antara kalian yang hari ini merasa, Tuhan, aku ini sering gak suka sama temanku, musuh-musuhan sama orang tertentu, aku ada iri hati, dan hari ini kita sudah berkata bahwa Yesus adalah sahabat kita. Yesus sudah mengasihi kita. Kalau Dia mengasihi kita, yuk kita mau menjadi seperti Yesus, mengasihi orang lain juga. Dan hari ini kalau kalian berjanji, mau Tuhan, aku mau menjadi sahabatmu seumur hidupku. Atau mungkin ada dari antara kalian yang belum mengenal Yesus ini, belum tahu siapa Yesus, yang baru saja Teda ceritakan, yang disaksikan oleh Paulus, yang ada di Alkitab ini. Yesus itu mengasihi setiap kita. Dan Yesus itu ingin menjadi sahabat kita. Oke, sekarang jadi setiap kalian yang mau berjanji, Tuhan, aku mau sampai besar, sampai kapanpun, aku mau mengasihi Engkau. Aku mau menjadi sahabatmu selamanya. Yuk berdoa, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengar firman. Hamba berdoa untuk setiap anak yang duduk mendengar firman-Mu. Biar mereka Tuhan merasakan kasih-Nya Tuhan. Hamba berdoa biar mereka menjadi anak-anak yang baik hati, mengasihi teman-teman yang lain, menolong teman-teman yang lain, menerima teman yang lain, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua dan orang sekitar. Berkati hidup mereka. Ampuni Tuhan kalau sudah nakal, gak berbagi, jengkel-jengkel sama teman. Hari ini Tuhan, setiap kami mau jadi anak yang baik, yang mengasihi sesama kami. Hamba berdoa Tuhan, biar firman Tuhan melekat di hati anak-anak, menjadikan mereka anak-anak yang mau memberitakan Injil, memberitakan kebaikan Tuhan kepada siapapun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dan kalau kalian ingin menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, sahabat pribadi kalian, karena sampai saat ini kalian belum mengenal Dia, yuk ikutin Teda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah datang buat kami, buat aku. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sahabatku yang setia untuk selama-lamanya. Ampuni setiap dosa dan kesalahanku ya Tuhan. Aku tahu Engkau mengasihi aku dan aku mau menjadi anak-Mu. Di dalam nama Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Oh ya, jangan lupa ya, minggu depan ayat hafalannya kalian bisa laporan ke guru masing-masing di kelas. Dan kalau kalian masih baru, kalian bisa menghubungi kami melalui sosial media. Tetapi ayat hafalan minggu depan ada di dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-31. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Jangan lupa jam 8 pagi setiap minggu.